Ricky, oke baik untuk Kak Dini dan Kak Firza, kayaknya juga udah siap banget menjelaskan materi sekaligus mengimplementasikannya dalam praktik studi kasus untuk mata kuliah konsep basis data ke teman-teman semua. Kalau gitu, untuk yang pertama akan ada pemaparan materi mengenai konsep basis data yang disampaikan oleh Kak Dini. Kepada Kak Dini, waktu dan layar dipersilakan. Oke. Gimana nih teman-teman udah kelihatan belum share screen-nya? Kelihatan Kak. Oke, oke ini kalian cuma nggak ketutupan kan? Cuma kelihatan PPT-nya aja? Itu? Oke, aman. Oke, halo teman-teman semua. Kali ini kita akan ngebahas SQL alias Structure Query Language. Nah, SQL ini penting banget buat kalian yang mau berkarir sebagai data analis, data engineer, tapi kita juga bisa kepake nih di back-end, full stack, dan juga masih banyak lagi. Bahkan di tempat kerja aku sekarang, di Bank BTPN, ini ada karyawan yang ternyata alumni UPN VJ jurusan D3 SI juga, angkatan 2016 yang kerjanya itu sangat menggunakan bahasa SQL ini dan dia ini di sini satu-satunya yang bisa mengolah database yang ada di divisi aku. Jadi buat kalian yang pengen jago bikin aplikasi, ngolah data atau bikin website, maka stay tune terus karena kita bakal bedah SQL dari A sampai E kali ya karena ini masih basic banget dari SQL. Oke, apa aja sih yang akan kita bahas? Untuk teori di sini kita akan bahas singkat aja. Di sini ibaratnya kan 7 pertemuan kita convert jadi satu SKS ya. Tapi yang akan kita bahas di sini tetap daging ya, yaitu rangkuman dari 7 pertemuan ini. Kita langsung aja. Mulai dari yang pertama yaitu apa itu kita ngebahas tentang apa sih itu SQL database? Sebelum kita lebih lanjut jauh nih, aku mau kasih tahu dulu kalau SQL itu apa. Jadi, kalau kita ngomongin database, kita itu lagi ngomongin kumpulan data. Kalau ada yang bingung, kenapa sih data itu dikumpulin? Simpelnya, data itu aset penting. Misalnya nih, bayangin kalau perusahaan kayak Tokopedia atau Shopee, mereka tuh punya ribuan bahkan jutaan data tentang produk, pelanggan, transaksi, dan yang lainnya. Nah, bayangin kalau data-data ini cuma disimpan di file yang biasa aja, pastinya kan bakal berantakan ya. Dan makanya itu data ini perlu diatur biar bisa dikelola dengan baik. Eh, Kalau SQL itu bahasa pemrograman, sedangkan MySQL itu perangkat lunaknya. Jadi, jangan sampai kebalik ya teman-teman, kalau ditanya punya kemampuan bahasa pemrograman apa, jawabnya SQL. Atau kalau mau cantumin di CV juga gitu. Nah, gampangnya SQL ini bahasa yang kita pakai buat ngobrol sama database. Kalau kalian pernah main sama Excel, eh, konsepnya itu mirip. Di Excel ini kita bisa simpan data di sel-sel, terus kita ngerjain perhitungan atau filter data kan. Nah, SQL itu kayak versi yang lebih pro-nya dari Excel. Nah, ada banyak banget nih software yang sebenarnya bisa kita gunakan buat ngatur atau mengelola database. Salah satunya yang paling sering kita pakai dan mungkin udah nggak asing lagi ya, yaitu MySQL. Nah, software untuk mengelola database itu kan ada banyak ya seperti Oracle, MariaDB, atau kalau di kantor aku itu pakainya AWS. Tapi semua itu basicnya dari SQL juga. Makanya di kampus kita belajar basis datanya tuh mempelajari bahasa pemrograman SQL. Oke, kita lanjut. Next, gimana sih cara kita akses MySQL? Nah, pertama-tama pastinya itu kan kita masuk ke XAMPP untuk start MySQL dan Apache-nya. Cuma yang sering orang salah paham, mereka pikir tuh kita harus selalu pakai server kayak Apache buat jalanin MySQL. Padahal kalau mau latihan pakai CMD itu bisa
kita jalanin dengan start MySQL-nya aja. Lalu yang kedua, jangan untuk ngeaksesnya seperti yang pastinya teman-teman udah sering ngelakuin ya, yaitu dengan masukkan query cdc exampp mysql/bin, lalu di bawahnya tinggal mysql menu root. Oke, yang ketiga, kalau kita mau menampilkan semua daftar basis data yang ada di server, itu tinggal show databases. Lalu kalau mau mengolah datanya, jangan lupa pakai use nama database-nya. Oke, lanjut. Untuk struktur tabel, pastinya teman-teman udah sering lihat lah struktur tabel tuh kayak gimana. Cuma paling yang lain suka kelupaan nih, yang mana kolom, yang mana baris. Jadi ini gambarannya ya. Dan di dalam ini ada datanya. Dan ini namanya struktur tabel. Lalu untuk tipe data ini penting banget soalnya kalau salah masukin tipe data itu bisa kacau semua tuh datanya. Contohnya kita punya kolom yang simpan nomor telepon. Kalau kita pakai tipe data char itu artinya semua karakter itu dihitungnya sama panjang. Tapi kan kalau nomor telepon itu ada yang 13 angka, ada yang 12 angka. Tapi kalau pakai varchar itu bisa berbeda-beda sesuai dengan isi datanya. Dan yang membedakan juga itu adalah jumlah memori byte-nya. Makanya itu harus disesuaikan dengan data apa sih yang akan diinput di kolom itu. Di sini juga ada tipe data angka dan juga tanggal. Nah, ini sebenarnya yang aku tampilin itu adalah tipe data yang mungkin sering kepake aja gitu. Kalau di angka sini ada integer, ada tipe data yang koma-komaan gitu. Nih, ini udah ada keterangannya ya. Kalau koma itu nanti formatnya mungkin agak berbeda. Lalu yang tanggal juga itu pastinya sering banget nantinya kepake. Oke, kita langsung ke SQL comment-nya. Untuk SQL comment di sini sebenarnya ada tiga jenis lagi seperti DDL, DML, dan DQL. Kalau DDL itu Data Definition Language yang isinya itu buat struktur tabel kayak create, alter. Terus ada DML, Data Manipulation Language, itu untuk mengatur datanya. Dan yang terakhir ada DQL, ada Data Query Language. Nah, DQL DQL ini isinya ada select. Nah, kadang select itu bisa dibilang dia termasuk ke dalam DML juga. Cuma di sini kita bedain aja karena emang mereka select itu nanti turunannya tuh agak banyak. Oke, ini pasti teman-teman udah pada sering gunain ya untuk query-querynya. Di sini teman-teman boleh screenshot aja atau nanti aku share file PDF dari PPT-nya ya. Ini ada create database. Tapi yang di sini di DDL ini, query yang aku tampilin ini lebih ke create database, use database, atau drop database. Nah, nanti di bawahnya ini ada DDL yang untuk create table, modifikasi table, atau hapus table. Kan di sini aku mau kita langsung aja ke sini nih. Untuk yang table, ini pastiin teman-teman formatnya udah sesuai ya kalau mau implementasi nantinya. Ini alter table kalau kalian mau modifikasi tabelnya tuh nanti ada perubahan apakah ditambah atau di dihapus kolomnya itu bisa langsung pakai alter aja. Jadi kalian nggak perlu buat eh, tabel baru gitu. Oke, untuk select from nanti ini yang sering dipakai nih ada select bintang from nama tabel atau kalau hanya untuk beberapa kolom aja tinggal select kolom satu, kolom 2 from nama tabelnya. Next, kita next saja langsung ke index. Soal taruh itu gimana? Ini kan pojoknya sana, beli apa tengah. Kalau kita punya ini coba ubah. Oke. Selanjutnya di sini ada indeks. Indeks ini penting banget buat ningkatin kecepatan saat kalian ngambil data dari database.
Indeks itu ibaratnya kayak kita ada daftar isi di buku. Jadi kalau kita mau cari data tertentu, SQL itu nggak perlu nyari-nyari eh, satu-satu di tiap barisnya. Cukup lihat indeksnya aja. Jadi kalau nggak pakai indeks, mereka akan nyarinya satu-satu. Apalagi kalau misalnya kalian di perusahaan besar yang database-nya itu udah pasti jutaan atau ratusan ribu, itu bakalan lambat banget tuh untuk menjalankan query-nya. Makanya di sini indeks dibutuhin. Intinya indeks itu nanti akan mengubah sistem pencarian pada SQL Server. Dan ini ngebantu banget kalau kita mau nampilin data menggunakan klausa where, order atau order by dan juga sebagainya. Tapi kalau misalnya nanti kalian di kolom itu menggunakan primary key atau foreign key, nantinya constraint lah, itu kalian perlu pakai index karena mereka udah satu paket lah. Untuk membuat indeks sendiri ini ada beberapa cara, ada yang sederhana, tinggal create indeks, nama indeksnya apa, di tabel apa, kolom apa. Kalau kolomnya lebih dari satu, tinggal ditambahin aja di koma kolom yang lainnya. Terus di sini juga ada membuat indeks unik yang biasanya ini isi kolomnya itu datanya tuh udah pasti beda-beda, unik lah. Kalau datanya berupa teks, itu tinggal indeksnya menggunakan full text. Dan yang terakhir untuk menghapus indeks sendiri, tinggal drop index, nama indeksnya di tabel apa, atau kita mau bisa menggunakan alter table juga nih. Oke, selanjutnya, kalau kita mau ngolah data, kita bisa pakai operator dan fungsi agregat. Nah, di sini contohnya ada tambah, kurang kali bagi ya, atau modulo. Pasti teman-teman udah sering kepake nih di mata kuliah lain yang namanya operator atau fungsi agregat. Ini nanti akan kepake kalau kita mau ngolah data, tapi datanya itu perlu dilakukan perhitungan. Nah, itu tinggal tambahin fungsi agregat aja. Oke, yang terakhir. Yang terakhir ini adalah select dan klausanya. Ini akan kepake banget ya, apalagi kalau di dunia pekerjaan, kalian tuh bukan yang dilakukan itu kemungkinan kalian udah dapat data setnya nih, bukan yang nge-insert data atau mengubah data, tapi biasanya yang dilakukan adalah menarik data dari dataset yang sudah disediakan. Makanya select dan klausanya ini akan sangat berguna banget pastinya. Di sini yang akan kita bahas ada where, like, order by, group by, dan juga having. Kalau where ini untuk menampilkan data untuk kondisi tertentu. Ini untuk formatnya tinggal select from nama tabel, where dengan kondisi seperti apa, value-nya seperti apa. Lalu untuk like itu kita mencari dengan pola tertentu. Misalnya kalau di sini contohnya aku mencari nama yang depannya itu harus ada dininya atau hurufnya depannya D atau juga format yang lain tinggal dikasih persen aja. Kalau mau yang belakangnya A, persennya berarti di belakang atau yang di tengah-tengahnya ada tulisan OR itu tinggal dikasih persen di depan dan belakang. Lalu ada order by, itu kita menampilkan data dan juga mengurutkan data dengan kondisi tertentu juga nih. Di sini formatnya tinggal kita select from seperti biasa, tinggal ditambahin order by kolom apa yang mau diurutkan berdasarkan kolom apa, lalu kita pilih bisa ascending atau descending, itu mau dari yang kecil ke besar atau A ke Z atau dari besar ke kecil. Lalu selanjutnya di sini ada group by yang ternyata group by itu hanya bisa digunakan untuk fungsi agregasi di mana kita mengelompokkan hasil berdasarkan kolom tertentu. Di sini formatnya tinggal ini contohnya sih. Select misalnya kita mau eh, menghitung total penjualan, tapi kita kelompokkan nih berdasarkan ID barangnya, biar nggak semuanya nyatu kan. Jadi misal di sini contohnya select ID barang, kita hitung ID barangnya berapa menggunakan fungsi agregasi sebagai total penjualan dari tabel transaksi, lalu kita kelompokkan ID barangnya biar nggak nyatu gitu. Lalu yang terakhir ada having digunakan, ini mirip banget sama where, cuma dia bisa digunakan setelah data dikelompokkan atau di group by. Dan ini juga biasanya
bekerja dengan fungsi agregat. Misalnya di sini contohnya kita select ID barang, kita hitung ID barangnya sebagai total penjualan, lalu kita group by nih kan. Setelah di group by itu kita sebenarnya melakukan count dulu kan. Kita lakukan counting ID barangnya, lalu kita cari nih pengkondisiannya having total penjualannya lebih dari 5. Jadi setelah melakukan penghitungan agregasi, baru kita lakukan having total penjualannya yang lebih dari 5. Oke, ini agak miring ya desainnya ya. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke praktikum. Itu aja dari teorinya. Aku serahkan lagi ke moderator. Oke, terima kasih Kak Dini atas pemaparan materi yang telah disampaikan. Kayak boleh tepuk tangannya dulu dong semuanya. Action ya, action ya. Oke, luar biasa banget nih materi yang telah disampaikan oleh Kak Dini ya teman-teman. Terima kasih kepada Kak Dini sekali lagi atas materi yang telah diberikan. Nah, untuk selanjutnya, karena tadi teman-teman udah mempelajari materi dalam bentuk teori, selanjutnya kita bakal mencoba mempraktikannya dalam studi kasus nih teman-teman. Dan langsung pakai aplikasi MySQL-nya yang tadi juga udah sempat disinggung sama Kak Dininya juga. Nah, untuk praktikumnya akan disampaikan oleh Kak Firza. Kepada Kak Firza, waktu dan layar dipersilakan. Oke, di sini aku akan mengimplementasikan atau praktikum konsep basis data. Aku izin share screen ya. Apakah sudah terlihat untuk CMD-nya? Oke, di sini pertama-tama itu kalian tuh buka CMD-nya atau terminal terlebih dahulu. Terus habis itu setelah terbuka akan keluar seperti ini ya. Terlihat kan ya? Terus habis itu kemudian aku ketik MySQL min root, terus klik enter. Nah, setelah klik enter itu bakal biasanya akan muncul tampilan seperti ini. Berarti ini sudah siap untuk menjalankan sintak-sintak atau perintah SQL-nya. Nah, MySQL min root ini untuk mengakses server database MySQL sebagai pengguna rootnya. Habis itu pertama aku akan menggunakan si DDL, DML, dan DQL-nya yang tadi udah dijelasin oleh Kak Dini. Nah, untuk penjelasan kegunaannya ini mau dijelaskan atau enggak? Kalau mau dijelaskan ketik satu di kolom komentar atau enggak, yaudah nggak usah. Wah, banyak juga ya. Nah, oke, kalau udah banyak nih ketik satunya. Oke, kita langsung aja ya. Yang pertama tuh kita menggunakan use, nggak salah deh. Show database untuk melihat apakah database-nya database apa aja yang sudah digunakan, apa saja yang sudah didaftar. Nah, di sini ada database booking, classic, dan lain-lainnya. Nah, di sini aku akan menggunakan created database. Di sini aku akan bikin database barunya, dan nama database-nya itu Koperasi Sekolah untuk jadi studi kasusnya gitu. Aku akan menggunakan sitak create database. Nah, create database ini untuk membuat database barunya. Aku ketik create database, setelah itu koperasi, setelah habis itu semikolon. Nah, eh, oh ternyata di sini koperasi sekolahnya udah ada ya di show database-nya. Oke, kita gunain nama yang lain aja ya. Ganti. Kita hapus aja underscore-nya dah. Nah, udah query. Nah, setelah itu udah query.
query, oke. Terus aku bakal share database lagi buat lihat apakah tadi yang aku buat database itu keluar atau tidak gitu di daftar database-nya. Ternyata keluar ya guys. Nih ya, udah lihat ya. Nah, habis itu kita akan eh, setelah buat database-nya, terus kita akan menggunakan created table untuk buat table barunya. Nah, di sini aku akan bikin table dua table baru, yaitu bernama table barang dan table transaksi. Sebelum itu aku akan menggunakan syntax use dulu untuk mengakses database koperasi sekolahnya. Nah, syntax ini berfungsi untuk menentukan database yang akan digunakan gitu. Terus habis itu use koperasi sekolah, habis itu semikolon. Di sini terlihat ya database change, berarti ini sudah bisa digunakan koperasi sekolahnya. Udah bisa diakses lah intinya. Habis itu kita menggunakan sintak create table yang tadi apa namanya aku jelasin. Lalu kita ketik. Yang pertama aku gunain create table bareng dulu ya. Nah, sini create table barang ini membuat tabel baru yang bernama barang. Dan di sini ada ID barang sebagai kode barang yang bertipe char 10 karakter dan dijadikan sebagai primary key. Terus di sini ada nama barang bertipe varchar, terus tipe karakternya tuh 10 maksimal 10 karakter, dan sini ada stok bertipe integer dan harga barang bertipe integer, terus udah kurung semikolon dan klik enter. Habis itu akan uh, menandakan query oke, menandakan bahwa sintak telah berhasil dieksekusi. Menggunakan DEX barang untuk melihat informasi lengkap atau gambaran uh, tabel barangnya yang tadi aku buat di create table barangnya gitu. Di sini aku klik enter, terus habis itu keluar dah nama fieldnya, type-nya. Di sini ada nama fieldnya ada barang, nama barang, stok, harga barang. Terus type-nya ada char, varchar, integer, dan integer. Terus di sini ada no, no, yes, 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 dan key-nya primary key sebagai kunci utama untuk si ID barangnya. Terus ada default, isinya no. Setelah itu aku bikin tabel kedua, itu tabel apa namanya transaksi. Di sini sama aja ya untuk create table-nya, untuk sintaknya sama kayak tabel barang. Terus query klik enter, query oke, habis itu dex transaksi. Nah, sudah terlihat ya nama nama fieldnya, type-nya nol dan lain-lainnya. Setelah itu, habis itu kita akan masuk ke aku ingin menambahkan data ke dalam tabel barang dan transaksi, atau memasukkan data ke dalam tabel barang dan transaksi. Untuk itu, aku akan menggunakan sintak insert into. Nah, insert into ini berfungsi untuk memasukkan baris data baru ke dalam sebuah tabel. Setelah itu, aku ketik insert into buat si tabel barangnya terlebih dahulu. Itu paste anyway. Habis itu klik enter, query oke. Setelah itu aku bakal masuk insert into lagi buat tabel transaksi. Situ klik enter, nanti ada query oke. Nah, itu berarti menandakan bahwa sintaknya itu berhasil dieksekusi. Habis itu aku akan menggunakan select bintang from.
Nah, select bintang from ini berfungsi untuk menampilkan semua kolom dari semua baris data yang terdapat di dalam tabel yang disebutkan. Tadi udah dijelaskan oleh Kak Dini. Nah, habis itu kita ketik select bintang from buat tabel barangnya dulu, buat melihat eh, tabel barangnya. Ada apa aja sih? Tadi udah dimasukin belum nih? Ke insert pintunya nih. Ternyata udah masuk ya. Terus habis itu tabel transaksi. Ternyata juga udah masuk. Terus habis itu selanjutnya untuk update, sintak update. Nah, update ini untuk mengubah nilai pada kolom tertentu dari baris data yang memenuhi kondisi yang diberikan. Atau juga yang mengupdate gitu loh. Mengupdate tabel gitu. Nah, di sini aku akan mengupdate sebuah kolom, satu kolom. Sebuah satu kolom. Sebuah satu kolom di tabel transaksi yang itu di harganya yang itu di harganya 5.000, terus di ID di mana aku akan mengupdate itu di ID transaksi. Nah, sebelum itu ini kan udah terlihat ya sintaknya. Sebelum aku enter, aku mau lihat select bintang from transaksinya dulu buat melihat before-nya. Habis itu baru ke update eh, transaksinya. Habis itu klik enter, berarti ini udah query oke, berarti menandakan bahwa eksekusinya tuh telah berhasil. Habis itu select bintang from transaksi lagi buat menetapnya. Nah, di sini harga si ID transaksi TR1125 ini berubah ya dari 3.000 ke 5.000. Udah terlihat kan perubahannya. Setelah itu aku akan menggunakan sintak delete. Nah, sintak delete itu berfungsi untuk menghapus satu atau lebih eh, satu atau lebih kolom atau baris data dari sebuah tabel berdasarkan kondisi yang diberikan. Nah, sebelum menggunakan sintak delete-nya, aku akan menggunakan select bintang from lagi, sama kayak tadi update buat melihat before dan after-nya. Itu. Pertama, select bintang from barang. Aku bakal menggunakan tabel barang untuk delete-nya. Nah, di situ, di sini ada sintak delete from barang where ID barang yang sama dengan B6543. Nah, sintak ini untuk menghapus ID barang dengan B6543, terus klik enter, terus bakal query oke juga menandakan bahwa eh, si query ini sintak ini telah berhasil dieksekusi. Habis itu aku bakal menggunakan sintak select bintang from barang untuk melihat afternya apakah sudah ke delete. Ternyata sudah ya, di ID barang B6543-nya di sini ada, dan di sini setelah afternya tuh nggak ada. Berarti berhasil dihapus ya, sudah kehapus. Dan untuk selanjutnya eh, aku akan menggunakan sintak indeks. Nah, sintak indeks ini tadi udah dijelaskan oleh Kak Dini buat apa-apanya. Nah, aku bakal jelasin lagi. Kalau sintak indeks ini tuh berguna untuk mempercepat pencarian teks yang mengandung kata-kata kunci tertentu jika tabelnya itu berisinya tuh banyak banget, banyak data gitu. Jadi nggak usah nyari satu-satu gitu. Jadi kita pakai indeks aja biar cepet gitu.
Nah, di sini aku bakal ketik sintaknya, yaitu create a full text index dengan IDX nama barang di tabel transaksi, di tentunya dengan kolom nama barang. Nah, index di create a full text ini buat eh, untuk membuat sebuah index full text bernama ID ini. Terus itu klik enter, query oke, habis itu kita pakai show show index di tabel transaksinya buat melihat apakah si indeks ini tuh udah masuk belum nih ke tabel transaksinya, ke tampil tabel transaksinya. Ternyata di sini udah masuk nih. Habis itu kita langsung mencari nama barang di tabel barang menggunakan sintaknya select bintang from transaksi where nama barang atau yang sama dengan kita akan mencari nama barangnya itu pulpen. Dan ternyata hasilnya tuh cepet banget guys. Nih, 00 second. Wah, berarti kalau pakai indeks tuh cepet tanpa hitungan detik jadi 0 second. Habis itu aku akan menjelaskan operator. Nah, sini yang pertama aku akan menggunakan operator N. Tadi udah jelasin ya operator itu apa sama oleh Kak Dini. Di sini ada sintak operator, operator N. Nah, di sini ada operator N. Ini operatornya ya, operator N. Nah, operator N ini digunakan untuk mencari data berdasarkan dua atau lebih kondisi yang harus dipenuhi secara bersamaan. Nah, contohnya nih kayak sintak ini ya. Ada select bintang from barang where stock eh, lebih dari 10 dan operatornya menggunakan operator N, harga barang kurang dari 5.000. Setelah itu kita klik enter. Nah, di sini keluar nih eh, yang kita cari yaitu menggunakan operator N. Di sini mengeluarkan kode ya. Oke. Terus dapat dilihat ya stok lebih dari 10 unitnya tuh keluar ya. Di sini ada 20, di sini ada 15. Terus di sini dan harga barangnya keluar juga. Di sini ada 3.000 dan 3,5. Karena kenapa 3.000 dan 3,5? 3.000 dapat 3,5 karena di sini kurang 5.000. Nah, kalau di stoknya kenapa ini di sini ada 20 dan 15? Karena di sini di query-nya menggunakan lebih dari 10 unit. Nah, itu aku akan menjelaskan operator OR. Nah, operator OR ini sama dengan operator N, tapi bedanya itu dia kalau OR itu eh, nggak semua harus terpenuhi. Kalau operator N tuh semuanya tuh harus terpenuhi gitu di dalam tabelnya. Sintaknya sama ya untuk sintaknya, tapi kita gunain kita ganti aja operatornya menggunakan OR biar lihat perbedaannya apa sih menggunakan operator AND dan OR-nya itu. Terus di sini terlihat ya untuk stoknya dan harga barangnya. Di sini kalau untuk operator N-nya di sini cuma ada 20 ada 15. Di sini ada 20 15. Di sini masuk juga nih 10-nya. Terus di sini harga barangnya kurang dari 5.000 kan. Nah, di sini juga ada 5.000 dan 4.000. Sebenarnya ini untuk operator N nggak masuk untuk 4.000 dan 5.000-nya. Kalau di operator P tuh masuk kayak gitu. Untuk lihat ya perbedaannya tuh menggunakan operator N dan OR-nya. Terus selanjutnya aku akan menjelaskan fungsi agregat. Nah, fungsi agregat tadi kan dijelaskan oleh Kak Dini. Untuk yang pertama aku akan menggunakan sintak fungsi count. Nah, fungsi count ini digunakan untuk menghitung keseluruhan baris data dalam suatu tabel.
dengan sintaknya yaitu select count dalam kurung ID transaksi alias kode transaksi from transaksi. Sini aku akan menghitung keseluruhan baris data dari ID transaksi dari tabel transaksi. Di sini aku klik enter dan kode transaksinya tuh di ID transaksi dari tabel transaksi itu cuma 4. Apakah iya ada 4? Kita cek nih, select bintang from transaksi, kita cek di tabel transaksinya. Apakah iya ada 4? Ternyata benar, di ada transaksinya itu ada 4. 1, 2, 3, 4. Tuh. Untuk Oke, itu untuk fungsi count. Untuk selanjutnya fungsi sum. Nah, fungsi sum ini untuk menghitung jumlah jumlah apa jumlah suatu kolom atau satu kolom dari jumlah satu kolom jumlah total dari nilai-nilai numerik dalam satu kolom. Dengan sintaknya itu ada select sum dalam kurung harga. Terus di sini ada alias jumlah harga from transaksi, yaitu kita akan menghitung jumlah total harga dari eh, tabel transaksi. Kita enter, klik enter. Ternyata di sini untuk eh, jumlah harga di harga tabel transaksi ini ada 360 36.500. Dan di sini untuk harganya kita hitung nih dari 9.000 tambah 6.500 tambah 5.000 tambah 16.000 jadi harganya 36.500. Itu untuk sum. Nah, fungsi average. Nah, ini di sini untuk menghitung rata-rata dari suat- dari nilai-nilai numerik dari satu kolom. Nah, dengan sintaknya itu dengan select average dan kurung harga barang alias rata-rata harga dari tabel barang. Dan di sini aku akan menghitung rata-rata harga barang dari tabel barangnya. Klik enter, ternyata rata-rata harga barang di tabel barang itu ada 3875,000. Tuh, untuk average-nya. Nah, untuk selanjutnya ada fungsi agregat max. Nah, fungsi ini untuk eh, melihat eh, nilai tertinggi atau nilai terbesar yang dari nilai-nilai numerik dari suatu kolom, dari satu kolom. Dan dengan sintaknya itu select max eh, dan kurung harga alias harga tertinggi dari tabel transaksi. Harga tertinggi di tabel transaksi itu ada 16.000. Apa iya 16.000? Ternyata benar. Harga tertinggi itu atau harga terbesar itu di tabel transaksi itu ada 16.000. Untuk selanjutnya, untuk selanjutnya eh, aku akan menggunakan fungsi agregat min. Nah, min ini untuk eh, melihat melihat nilai-nilai numerik yang dari terkecil sampai terkecil ataupun terendah. Kayak gitu dengan sintaknya select min dalam kurung stok alias stok terendah dari tabel barang. Kita klik enter dan stok terendahnya tuh ada 10. Apa iya 10? Ternyata di sini benar untuk harga stok terendahnya itu ada 10. Selanjutnya aku akan menjelaskan klausa atau klausa. Dan di sini yang pertama aku akan menjelaskan klausa where. Klausa di where ini tadi udah dijelaskan oleh Kak Dini buat menampilkan data tertentu dengan kondisi tertentu juga. Jadi dengan sintaknya itu select bintang from barang
where di mana nama barang itu aku akan mencari nama barang buku. Dan di sini keluar ya untuk nama barang bukunya dengan ID barang dan dengan stoknya dan harga barangnya berapa. Untuk selanjutnya aku akan menggunakan sintak like. Sintak like ini digunakan untuk pencarian pola dalam string. Like ini sering digunakan dalam klausa where dengan kombinasi wildcard atau persen. Dengan sintaknya itu select bintang from transaksi where harga like persen dengan underscore 60 underscore underscore titik. Fungsi sintak ini untuk mencari semua data dalam tabel transaksi di mana kolom harga memiliki nilai yang mengandung satu karakter terus sebelum angka 60 dan dua karakter sesudah angka 60 gitu. Kita klik enter dan lihat di sini untuk harganya 16.000. Dan di sini sebenarnya untuk like-nya untuk mencari harga 16.000 gitu dengan menggunakan wildcard dan atau persen atau underscore-nya. Tuh. Untuk selanjutnya aku akan menjelaskan causal causal order by. Nah, tadi udah dijelaskan ya untuk order by itu buat apa. Nah, order by itu untuk mengurutkan suatu kolom atau baris dari terbesar ke akhir atau dari akhir ke terbesar. Nah, yang pertama tuh aku menggunakan ascending. Nah, ascending itu dari harga terbesarnya itu dari awal, terus harga terakhirnya itu di akhir. Nah, itu buat ascending atau contohnya eh, huruf awal itu di atas, huruf akhir itu di bawah. Nanti bakal keluar dengan sintak itu select bintang from barang, order by nama barang. Nah, nama barangnya nanti bakal eh, dari B nih. Soalnya kan eh, awal awal alfabet itu kan dari A ya. Nah, di sini kan nggak ada A. Jadi dari B, habis itu ke L, P, terus habis itu ke T. Gitu. Untuk ascending. Kalau descendingnya buat dari huruf akhir, ngurutin huruf akhir tuh ke awal, maksudnya ke atas, dan huruf awalnya tuh di bawah. Kayak gitu. Nah, dengan sintaknya, sini sama aku ganti aja dengan descending. Dan nantinya nama barangnya bakal keluar dari T-nya dulu. Kan karena huruf akhirnya itu kan Z ya. Cari OPQRSTU, deh itu Z awalnya gitu. Nah, untuk selanjutnya aku akan menggunakan sintak group by. Nah, sintak group by ini digunakan untuk mengelompokkan hasil sintak berdasarkan satu atau lebih kolom. Yang tadi udah jelasin. Nah, terus dengan sintaknya ada select nama barang, terus jumlah barang, terus ada harga dari tabel transaksi menggunakan group by. Nah, di sini aku akan mengelompokkan sebuah kolom dari tabel transaksi, yaitu aku akan mengelompokkan nama barangnya, jumlah barangnya, dan harganya. Nanti klik enter bakal keluar seperti ini. Ada nama filenya itu nama barang, jumlah barang, dan harga saya. Karena aku menggunakan grup by-nya cuma ada nama barang, jumlah barang, dan harga. Itu untuk grup by-nya. Nah, untuk yang terakhir, aku bakal menggunakan causal having.
Nah, console leveling ini digunakan untuk mencari hasil sintak berdasarkan satu atau kolom. Setelah pengelompokan si group by, dia itu beda banget dengan si where. Kalau where itu kan sebelum mencari suatu eh, kolom atau baris sebelum pengelompokan. Kalau si having ini setelah pengelompokan. Nah, dengan sintak itu select nama barang, titik, terus ini koma, max. Di sini aku akan mencari nama barang dan harga tertinggi si stoknya dari tabel grup, tabel grup, tabel barang menggunakan group by. Terus di sini nama barangnya, terus di sini ada havingnya tuh menggunakan max stock kurang dari lebih dari 15. Nantinya bakal keluar seperti ini. Karena kenapa max cuman kayak gini dong untuk outputnya? Karena aku mencari nama barang dengan stoknya itu stok tertinggi itu lebih dari 15 nih. Lebih dari 15. Nah, bakal keluar kayak gini. Cuman ada 5 mineral dan stok ini lebih dari 20, lebih dari 15 yang hasilnya 20. Mungkin itu saja implementasi konsep basis data. Aku kembalikan lagi ke moderator. Dipersilakan. Aku Oke, izin stop share ya. baik. Oke. Wah, luar biasa sekali ya praktik yang telah dilakukan oleh Kak Firza ya teman-teman. Oke, baik. Mungkin aku mungkin mau ngucapin terima kasih sekali lagi kepada Kak Dini dan Kak Firza atas materi dan praktik yang telah diberikan. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk ke sesi yang telah ditunggu-tunggu nih sama teman-teman, yaitu adalah sesi tanya jawab. Dipersilakan untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa raise hand atau bisa langsung ketik di kolom chat ya. Oke, mungkin buat teman-teman sekalian yang masih bingung nih tadi, Kak, ini gimana sih caranya? Oh, bisa kayak gini tadi having itu sih buat apa sih? Itu boleh banget nih langsung ditanyain kan, soalnya kan kalian kan dikit lagi juga UTS kan. Kalian dikit lagi kan juga UTS, mungkin masih bingung cara pengimplementasiannya, mungkin order by itu gimana sih? Having itu mungkin kalian misalkan emang belum belajar itu boleh banget langsung ditanyain ke kakak kelas kalian yang emang udah berpengalaman nih. Oke, mungkin kalau ada yang mau tanya, boleh banget langsung raise hand atau langsung ketik kolom chat ya. Oke, karena belum ada yang nanya, mungkin aku izin tanya dulu deh ke Kak Dini. Tadi kan Kak Dini kan sempat nyinggung primary key sama foreign key ya, Kak. Kalau boleh tahu itu apa bedanya sih, Kak? Halo Erika, oke tadi kita bahas soal constraint ya, perbedaan dari apa tadi primary key dan juga foreign key. Key Sebenarnya ya. masih ada banyak key yang lain ya. Nah, perbedaannya dari primary key sama foreign key itu, jadi kalau primary key itu biasanya tabel itu hanya boleh memiliki satu primary key, sedangkan kalau dari foreign key itu dia bisa nilainya tuh nggak harus unik gitu kan. Kalau NIM itu udah pasti unik, setiap mahasiswa hanya punya satu. Dan juga kalau foreign key pokoknya lebih fleksibel sih sebenarnya. Misalnya isinya itu boleh berisi nilai nol tergantung sama nanti relasinya itu bagaimana gitu. Jadi kalau primary harus unik banget tuh di setiap tabel itu, dan isinya itu nggak boleh nol gitu Erika. Oh gitu ya, Kak. Kalau boleh tahu nih, Kak, itu kenapa tadi kan yang tadi aku lihat itu kan setiap dalam satu table, setiap baris itu kan ada salah satu field yang dipakai primary key kan, Kak. Nah, kalau boleh tahu kenapa harus satu aja yang dipakai primary key-nya? Kenapa nggak semuanya gitu dipakai primary key-nya? Oke, kalau primary key itu nantinya akan terhubung sebenarnya dengan tabel-tabel yang lain. Makanya
supaya kalau kita melakukan pencarian, kita tuh mau lihatnya tuh primary key-nya yang mana nih. Kalau misalnya ada eh, banyak gitu kan kita jadi nggak punya acuan. Jadi primary key itu hanya satu aja gitu. Nanti akan dihubungkan ya dengan tabel lain itu melalui foreign key. Ya, baik. Oh gitu ya, Kak. Oke. Terima kasih, Kak Dinas jawabannya. Oke, mungkin aku langsung ada yang nanya nih, Kak. Halo, Kak. Sebelumnya maaf, aku nggak bisa on mic karena lagi rame. Perkenalkan, nama aku Ahmad Gazi Faiz. Izin bertanya, Kak. Untuk proyek di semester 2 nanti kan udah pindah ya dari C ke Java. Nah, untuk proyek di Javanya itu apakah sudah connect ke database-nya atau belum? Jika belum, nanti di semester berapa dan menggunakan MySQL kah atau SQL Server? Oke, mungkin dari Kak Dini atau Kak Firza nih yang mau jawab. Oke, aku boleh bantu jawab, Pak. Emang harus aku yang jawab ya. Oke, Oke. tadi gimana? Sebentar, aku mau baca kembali project di semester 2. Kalau dari aku kan informatika itu nanti pindah dari C ke Java. Oke, dulu aku ada mata kuliah PBO. Nah, dari PBO itu aku membuat aplikasi menggunakan bahasa Java dan itu akan connect ke database-nya. Jadi nanti akan terpisah sih. Cuma nanti ada tata caranya gimana sih kita nyambungin dari bahasa Java itu ke database SQL yang mau kita sambungin gitu. Kalau untuk semesternya mungkin Firza boleh bantu jawab ya karena mungkin berbeda sama aku. Oke, aku izin jawab. Di semester 2 emang menggunakan C atau Java, tapi aku lebih ke Java ya. Soalnya di semester 2 itu aku ada matkul algoritma pemrograman lanjutan ya. Jadi kalian di semester 1 itu kan pasti udah belajar algoritma pemrograman. Dan di situ yang di semester 2 bakal dijelasin si JavaScript-nya. Dan itu untuk mengkoneknya itu bisa pakai MySQL dulu buat bikin tabelnya atau buat bikin buat bikin tabelnya atau juga bisa pakai SQL servernya juga kalau kalian mau di SQL servernya. Nah, untuk di Java-nya itu buat ngoneknya itu nanti ada codingannya. Nah, codingannya itu ntar ke JavaScript-nya, ke Java-nya, bukan ke MySQL atau SQL servernya. Mungkin itu aja jawaban dari aku. Oke, terima kasih Kak Dini dan Kak Firza atas jawabannya. Oke, Gazi gimana jawabannya? Masih ada yang ditanyakan nggak? Kalau ada, boleh banget nih. Udah aman ya? Oke, kasih Gazi atas pertanyaannya. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau nanya lagi kah ke Kak Dini atau Kak Firza nih? Karena kebetulan banget Kak Dini ini kan dari prodi informatika ya semester 5 dan dia juga tuh lagi magang di salah satu perusahaan yang emang megang database ya Kak. Dan Kak Firza sendiri ini tuh salah satu mahasiswa D3 Sistem Informasi juga semester 3 yang emang eh, maksudnya dia tuh udah pernah ngalamin proyek UTS itu kayak gimana, habis itu gimana gitu. Mungkin dari kalian masih gimana sih Kak nanti UTS itu proyekannya gimana sih? Boleh banget langsung ditanyain ke Kak Dini sama Kak Firza gitu loh. Oke, aku mungkin oke, boleh banget nih kalian kalau yang masih tanya-tanya nih mungkin masih bingung-bingung penerapan SQL itu gimana sih sebenarnya kalau dari pengalaman aku sendiri ya Kak nih aku izin kebetulan aku kan juga mahasiswa D3 kan dari pengalaman aku sendiri tuh waktu UTS kemarin kan kita emang belajar tentang apa sih database yang kata tadi udah dijelaskan oleh Kak Dini dan Kak Firza juga kan. Nah, setahu aku sih pada saat UTS itu kan kita proyekan. Nah, proyekan kalau yang tadi dibilang oleh Gazi sendiri itu kan udah pindah ya dari C ke Java. Nah, dari Java sendiri kalau setahu aku di semester 1 kalian ini tuh masih Java yang basic gitu kan. Nah, kalian tuh pasti bakal bingung yang namanya gimana sih kita ngebuat aplikasi Java atau sebuah web dari sebuah aplikasi yang dibuat dari Java abis itu disambungin ke MySQL. Dari MySQL data-data dari MySQL tersebut itu harus dimasukin datanya ke Java tersebut gitu kan. Nah, itu boleh banget ditanyain ke
Kak Firza sama Kak ini nih yang masih belum ngerti. Karena kalian setahu aku UTS itu bakal kayak begitu nih teman-teman. Oke, mungkin aku tunggu ya sampai 20.30 deh. Aku kasih waktu spare waktu 12 menit buat kalian mungkin masih mikir-mikir apa aja sih yang pengen ditanyain. Bagaimana sih nanti pas UTS boleh banget langsung diketik di kolom chat atau kalian itu boleh banget langsung raise hand gitu loh. Karena UTS kali ini tuh semester 1 dari pengalaman aku sendiri tuh emang gak apa ya emang ada yang nggak sesuai kadang tuh kita udah diajarin karena kan setiap minggu kan pertemuan itu kan beda-beda ya hari pertama kita belajar create database habis itu minggu keduanya kita belajar ini having minggu ketiga tiba-tiba langsung ke materi-materi lain sedangkan materi yang ini tuh belum belum nangkep gitu ya kan jadi mungkin boleh ditanyain banget nih ke kakak-kakak yang emang udah berpengalaman ini gitu loh. Oke gitu Ya aja mungkin sih. sekalian aku sharing kali ya. Kalau aku UTS waktu dulu lebih ke studi kasus sih. Jadi kita udah disiapin tabelnya bagaimana. Nanti kita Hmm. diminta nih, mintanya seperti apa. Makanya nanti query-querynya akan kepakai gitu. Terus kalau untuk yang project Java, dulu tuh kebetulan aku berkelompok, tapi aku ngerjainnya sendiri, bener-bener sendiri. Dimana aku waktu itu mengumpulkan data-data AI, website yang berbasis AI, aku kasih linknya dan bla bla bla, lalu aku masukin ke aplikasi yang Java supaya kita punya shortcut nih. Kalau kita mau misalnya buka chat GPT melalui aplikasi aku, itu tinggal klik langsung ke shortcut ke webnya gitu. Itu disambungin sih dari MySQL dan sama Java itu sendiri. Jadi sangat berguna lah. Iya betul. Dan setahu aku juga, misal kalau emang kalian nanti ada project Java yang emang disambung ke MySQL, itu caranya dari aplikasi Javanya sendiri. Oh ya, kalau aku sendiri itu aplikasi Javanya aku pakai Java NetBeans. Nah, dari Java NetBeans-nya itu, jadi di dalam codingannya itu ada sintaks atau ada yang menghubungin antara database MySQL dengan Javanya itu sendiri gitu loh. Pengalaman aku gitu karena kemarin tuh aku juga ngebuat aplikasi Java pakai database itu kebetulan aku bikin koperasi sekolah juga sama yang dijelaskan oleh Kak Firza. Itu juga emang lumayan ribet dan aku juga pakai bantuan GPT juga sih Kak. Karena emang masih samar banget kalau tahun kemarin sih karena nggak aku ngikut juga sering dan sering itu juga ngebantu banget menurut aku di tahun kemarin juga. Oke nih teman-teman masih ada yang mau nanya lagi nggak? Aku tunggu sampai 20.30 ya. Mungkin masih ada yang bertanya-tanya, nanti UTS sama nggak sih Kak kayak gini? Mungkin dari sepengalaman Kak Firza, Kak Dini, nanti UTS itu bakal kayak gimana sih? Kalau nggak pada saat UTS itu sih, boleh minta nggak sih Kak proyekannya atau gimana sih Kak? Boleh banget nih, teman-teman semua boleh ditanyain gitu. Karena di konsep basis data ini, kebetulan konsep basis data juga termasuk mata kuliah yang aku sukai juga nih Kak. Kalau dari Kak Dini gimana? Suka nggak konsep basis data? Betul, aku suka banget sih dan ini bener-bener kepake banget kan pas aku kerja ternyata. Tapi kita juga gak cuma harus tahu query sih. Query itu sebenarnya nomor dua. Yang penting tuh untuk basis data, yang penting adalah kemampuan analisis kita sih. Oke. Kalau dari Kak Firza sendiri, suka nggak nih basis data nih, Kak? Suka dong, soalnya eh, menurut aku tuh konsep basis data tuh paling mudah gitu dari pemrograman atau ngoding ke si 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 apa pemrograman C atau Java. Soalnya konsep basis data tuh mudah. Kalau Java sih kan pasti rumit ya. Mm-mm. Kalau si konsep basis data itu mudah banget. Soalnya cuman ngetik ngetik-ngetik cuman ngikutin perintah-perintahnya ini habis itu keluar udah kayak gitu doang. Kalau C kan nama Java rumit ya. Jadi kayak gitu sih. Kayak gitu nih. Oke, mungkin Gazi nanya lagi nih, Kak. Izin tanya, boleh dong, Kak. Kak Firza sharing atau Kak Erika atau Kak Dini sharing waktu UTS dan proyeknya waktu semester 1. Oke, mungkin boleh dari Kak Firza terlebih dahulu deh. Gimana nih, Kak, waktu UTS semester 1? Hektik nggak nih pas lagi ngerjain UTS proyekan basis data ini? Wah, kalau itu sih untuk
Untuk UTS-nya, untuk proyeknya waktu semester 1 lumayan mumet ya. Kalau untuk sintaknya mah enggak. Ini sih untuk deadline-nya ini yang mumet ya. Jadi itu pusing banget. Dan untuk cari benar-benar kelompok yang benar-benar buat kerja sama itu bantu banget. Kayak gitu sih. Kalau dari Kak Dini sendiri gimana nih Kak? Kalau dari UTS semester 1 aku sih itu studi kasus ya. Seperti yang tadi aku udah bilang, kita disiapin tabel, lalu kita ditanyain beberapa pertanyaan yang harus kita tarik dari tabel itu. Atau juga kita harus buat tabelnya itu ulang melalui SQL. Tuh. Oh gitu tuh. Gimana Gazi? Tanyanya? Oke, Oke, aman mantap ya. katanya. Aman, 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 aman. Kayak mungkin nih buat teman-teman nih, jangan malu-malu dong. Kita kan di sini kan lagi string ya, di mana itu studi sharing, berbagi pengalaman, berbagi ini. Di mana kayak tadi Kak Firza, Kak Dini tuh sharing-sharing pengalaman gimana sih pada saat UTS-nya. Ini kan kita kan juga string ini kan buat nyiapin UTS nih. Mungkin dari teman-teman semua mungkin masih pada aku bilang juga di awal itu masih kayak gimana sih UTS-nya Kak, gimana sih? Itu boleh banget ditanyain langsung. Aku masih nunggu sampai jam 20.30 ya. Oke. Kayak dari tadi, mungkin aku izin tanya lagi deh, karena masih belum ada yang nanya nih, Kak, kita sharing-sharing aja nih, berbagi pengalaman tentang konsep basis data ini nih, Kak. Kalau dari Kak Firza, Kak Dini sendiri tuh, kalau dari basis data itu sih, ada nggak sih kesulitan? Nah, kalau boleh tahu itu kesulitannya di bagian mana sih? Boleh dari Kak Dini dulu deh, tadi kan Kak Firza nih. Oke, kesulitannya pastinya kalau kita eh, bingung apa sih menurut aku kalau kita udah query-nya tuh kompleks. Ibaratnya nih, tadi kan udah banyak clause ada where, group by, order by. Nah, itu kalau misalnya kita mau pakai semua query itu, kita misalnya select bla 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 kalau tabel apa di mana where habis itu kita group by habis itu kita order by. Dan dari situ tuh udah mulai banyak kan yang Iya, betul case-nya, Bang. apalagi nanti kalau kita udah dapat join dan bla 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 itu kan lebih kompleks lagi. Cuma kalau dari aku memang awal-awal aku semester 1 aku merasa cukup agak kesusahan ya, agak kebingungan juga ya dengan penggunaan query-query ini. Cuma kalau udah semester 2 itu bakalan hatam deh, kalian udah ngerasa kayak buka CMD tuh tinggal langsung klik di luar kepala gitu. Ya tenang Karena aja sih kalau udah semester 2 tuh. kayak mungkin karena dari semester satunya ke semester dua kan itu kan kayak kita kan tiap minggu ketemu. Setahu aku kalau pengalaman aku pada saat aku semester satu itu konsep base data itu ada 2 kali pertemuan. Nah, jadi setiap pertemuan itu kan kita tiap minggu datang ya. Nah, itu kita ada tugas juga kan, ada proyek kan. Jadi tiap ini tuh CMD, habis itu MySQL Minurut, habis itu langsung kayak create database, so database terus dilihat dulu databasesnya, habis itu select bintang from where. Itu emang ntar lama-lama jadi apa sih Kak gitu ya. Oke, mungkin Ya, aku izin tanya ke Kak Firza deh. Kak Firza gimana nih kalau dari Kak Firza sendiri kesulitan dalam konsep basis data itu apa sih? kalau kesulitannya paling typing ya. Itu harus benar-benar betul banget dari semikolonnya, tanda kutipnya, terus tanda kurungnya, terus tanda apa ya kayak typingnya itu nggak boleh typo. Itu benar-benar nggak boleh salah. Itu bakal berpengaruh banget nantinya error. Nah, untuk di semester 1 tuh masih di typingnya ya. Nah, di semester 2-nya nih aku spoiler lah untuk ke mata kuliahnya. Nah, yang paling susah di konsep basis data untuk di mata kuliah itu ada mata kuliah konsep basis data itu di mata eh, apa sih namanya eh, temuan keberapa gitu nama materinya itu nama materinya trigger sama join itu susah banget soalnya itu udah masuk ke bahasa pemrograman C jadi itu lumayan sulit ya apalagi harus perhatiin nih tanda-tandanya dari typingnya terus tanda kutipannya tanda kurungnya terus semikolonnya itu lumayan susah ya di di Hmm. materi triggernya atau di materi joinnya kayak gitu sih. Oke, makasih banget nih Kak Dini sama Kak Firza atas ini. Oh ya, aku juga punya tips and trick nih buat kalian. Ini berguna banget. Karena aku dapat ini dari, kalian siapa yang ngejar Bu Nur Hafifah?
Aku diajar Bu Nur Hafifah soalnya. Nah, ini aku dapat tips and trick dari Bu Nur Hafifah. Jadi kalian, semisalkan nih kan kalau dari apa sih kalian ngetik di CMD itu kan nggak boleh ada yang namanya salah, terus habis itu nggak boleh ada yang namanya typo, nggak boleh ada yang namanya titik koma atau gimana lah, pokoknya nggak boleh ada yang salah kan. Nah, kalian tuh bisa yang namanya tuh di notes dulu, kalian kan ada notepad gitu kan di laptopnya. Nah, di notepad kalian itu diketik dulu aja create database, terus habis itu pokoknya apa yang jadi sintak-sintaknya ditulis dulu di notepad, terus habis itu nanti dari MySQL itu di selnya itu jadi tinggal copy-copy doang. Jadi kalian ngetik di sini nih, di copy, 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 copy. Jadi pada saat emang lagi error, kan itu kan kalau lagi error jadi tinggal dibentulin di notepadnya gitu loh. Jadi kalian semisalkan emang ada tugas atau gimana, jadi tinggal copy. Habis itu paste, copy, paste itu lebih gampang. Itu ngebantu banget dari aku sendiri juga. Karena dari pengalaman aku kan kalau database atau apa sih kayak buat file database itu kan kadang-kadang kan juga dipakai ke depannya kan. Kalau itu kan kita kan semisalkan emang kalau mau nyari-nyari atau bikin lagi ngetik lagi itu kan pasti lama banget kan. Nah, itu boleh banget kalian dibikin di satu notepad dulu, terus habis itu di sebelahnya cell, habis itu tinggal kalian copy, terus habis itu paste, copy, paste itu lebih gampang. Nah, aku juga ada sedikit tips, mungkin kalian yang belum tahu, jadi apa ya namanya? Kalian bisa banget misalkan semisalkan emang tadi kan kalian lihat kan Kak Firza kayak kok ini cepet banget sih gantinya, ganti-ganti sintaknya cepet banget. Itu gimana caranya? Kalian tinggal pencet kan kalian di laptop kan ada yang kata atas, bawah, kanan, kiri kan kursor itu. Nah, itu kalian itu tinggal pencet atas, bawah itu gampang banget kan. Terus oke, langsung aja nih ada yang nanya. Oke, aku dari Hana Kaila dulu deh. Halo Kak, sebelumnya maaf aku nggak bisa on mic. Perkenalkan, nama aku Hana Kaila. Izin bertanya, bagaimana sih Kak cara Kak Firza, Kak Dini, dan Kak Erika atur waktu antara belajar dan tugas yang ngejar deadline menjelang pekan UTS? Mungkin aku serahkan ke Kak Firza dulu deh. Tadi apa pertanyaannya? Mohon maaf. Gini nih Kak, bagaimana sih cara Kakak atur waktu antara belajar dan tugas yang ngejar deadline menjelang pekan UTS ini nih Kak? Dari Kak Firza dulu. Mungkin kalau sulit untuk belajarnya dari pekan ke itu untuk liburnya aku ngerjain tugas, habis ngerjain tugas tuh di hari Sabtu itu full tugas ngerjain. Nah, nantinya minggu bisa rebah-rebahan kayak gitu. Ya kan? Pasti bener kan? Mungkin itu aja kali. Oke, lanjut ke Kak Dini dulu deh terlebih dahulu. Oke, kalau dari aku sih udah pasti gak jauh-jauh dari to-do list. Habis itu kita prioritasin nih yang mana. Terus untuk tugas dari UTS kan ada juga yang proyekan gitu ya. Nah, Mm-mm. itu kadang tuh ada yang berkelompok. Nah, itu pastiin kalian tuh jangan diem-dieman aja tuh pas di kelompok itu. Tapi kalian bagi-bagi tugas supaya kita gampang juga nih ngatur ngatur waktu buat ngerjain tugas yang individu atau yang kelompok gitu. Jadi pastiin udah bagi-bagiin tugas, jangan diem aja di grup. Oke, betul banget. Aku juga, kalau dari pengalaman aku nih, aku izin nampilin juga nih. Kalian, aduh, kelihatan nggak? Kelihatan nggak HP aku? Nah, kalau di HP aku nih, kalian tuh kan di HP itu kan kayak ada keep notes gitu kan. Nah, kalian tuh bisa bikin kayak to-do list juga yang tadi Kak Dini jelasin tugas kampus. Jadi, kalau saran dari aku, kalian kan bikin di notes itu, semisalkan hari ini tuh ada tugas apa aja sih? Langsung di list di sini nih. Misalkan aku bikin tugas kampus. Mana sih? Kelihatan nggak? Aduh, ini tugas kampus. Terus habis itu hari ini misalkan ada tugas kampus langsung dimasukin listnya. Nah, kalau dari aku sih misalkan emang kalau deadline-nya hari ini, aku kerjain hari ini juga. Tapi misalkan deadline-nya seminggu lagi nih. Nah, kalau misalkan deadline-nya seminggu lagi, itu aku atur jadi di setiap hari Sabtu dan Minggu, aku kerjain di hari Sabtu dan Minggu. Kalau nggak, misalkan emang lagi online, ada satu hari online, itu aku kerjain semuanya. Dan aku juga ada saran buat kalian semua, misalkan lagi UTS itu kan kalian kan kerjain proyek kan itu kan pasti berkelompok kan. Nah, setahu aku kalau satu kelompok itu kan biasanya bertiga ya. Nah, kebetulan banget nih, misalkan kalian emang kelompok bertiga itu usahain cari teman yang emang sesuai dengan kalian. Habis itu bisa diajak
komunikasi, bisa diajak ngerjain project bareng, habis itu sama-sama yang bisa excited buat ngerjain tugas karena itu ngebantu banget. Karena dan kalian juga tuh harus ada satu orang yang gerak dan agar semua orang juga gerak gitu loh di dalam kelompok kalian juga. Nah, semisalkan kalian emang udah ketemu nih teman-teman yang udah klop, langsung aja dibagi nih, lu ngerjain ini deh, lu ngerjain ini deh, lu ngerjain ini. Pokoknya hari ini kita Zoom bareng-bareng, abis itu ngerjain, abis itu kita ngerjain bareng-bareng, udah dibagi-bagi, selesai. Abis itu besok ditanyain progresnya gimana, terus habis itu sampai mana. Kan menurut aku semalaman gitu, itu sangat-sangat banget ngebantu. Oke, mungkin itu jawaban dari kita bertiga untuk Hana. Gimana Hana, udah ini dong? Oke, Kak, terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi. Halo Kak, perkenalkan nama aku Kolbiatul Khairul Hidayah. Sorry Kak, nggak bisa on mic. Izin bertanya kalau query yang like itu bisa dikombinasi dengan query N nggak Kak? Atau bisa nggak sih nyari dua query like sekaligus dalam satu kali perintah? Oke, siapa yang mau jawab nih? Aku dulu dah. Oke, boleh Kak Firza. Untuk query like bisa digunakan. Itu nggak bisa digunakan dengan query N. Jadi dia itu selalu dengan where. Apa aku izin share screen lagi ya untuk mengimplementasikannya Boleh, coba sekali. kali aja ya. Kita share dulu, aku izin share. Apakah sudah terlihat? Ya, aman. Nah, di sini kita akan menggunakan select dari like ya. Mana like? Like. Nih, ini udah tadi aku udah coba ya. Untuk pertanyaannya select bintang prop n harga ini pakai operator n nih atau query n, bukan pakai query where. Nah, kalau aku klik enter, Oke guys, sepertinya ini Kak Firza. Oke, maaf ya. Oke, aku kalau klik enter, dia bakal error. Lihat ya. Belum. Share. Sorry. Aman, 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 aman. Sorry. Sorry. Nah, ini aku udah klik ya. Dia bakal keluar error kayak gini. Soalnya kan kalau like query like itu kan selalu pakai where. Kayak gitu. Oke, mungkin itu aja. Oke, untuk Koirul, Kolbi atau Koirul gimana? Udah aman kah? Terjawab tidak? Oke Kak, makasih aman Kak. Oke, mungkin karena udah 8:30 juga nih, 23:06 nih. Udah, udah lumayan lama juga. Nah, pertanyaan dari Kolbia tadi itu menjadi pertanyaan terakhir kita nih teman-teman. Tapi tenang aja teman-teman yang masih butuh diskusi bisa langsung chat di grup string aja ya. Nanti akan dibantu oleh kakak mentor tadi sama Kak Dini sama Kak Firza ya teman-teman yang lain. Biar teman-teman yang lain yang mungkin tadi nggak bisa ikut Zoom atau gimana bisa saling diskusi di grup tersebut bareng-bareng dan bisa tahu gimana sih hasil diskusi tersebut itu bagaimana. Baik, karena juga tidak ada yang ingin bertanya lagi, aku ucapin terima kasih sekali lagi kepada teman-teman yang sudah bertanya, dan semoga jawaban dari Kak Dini dan Kak Firza bisa membantu. Terima kasih kepada Kak Dini dan Kak Firza atas materi dan praktik yang telah disampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat dan dapat membantu persiapan UTS kita semua.